Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indi Paulana, NIM 230853101710. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dari kelas 2351 KPIE. Di sini saya akan membuat video analisis podcast untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Internasional dosen pengampu Ibu Vivi Hasmawati. Maka selamat menonton. Ini saya suka ini. Saya udah dulu. Belum. Pamit. Oh enggak. Pamit. Nyari biksu. Itu kan. Nah gini. Jadi sudah ada prototipenya. Apaan? Kalau bahasa Islamnya itu keteladanannya. Jadi Om Ded yang sudah login. Oh, contoh. Iya. Contoh. Secara ekonomi, bahkan tuh secara ekonomi menanjak, secara kedamaian. Gua kali ini ngomong jujur ya. Apakah tujuan acara ini adalah untuk membuat orang menjadi Islam ya? Jujur ya? Iya. Mungkin, tapi bukan lu. Anda ini lucu loh. Nah, karena tidak ada gunanya. Anda kok kemarin menggadang-gadang saya. Apa? Di dalam server kita aja udah banyak masalah ya, beda. Ditambah lagi. Nambah lagi satu. Wah, Iya, bener. Anda nambah masalah. Anda kalau kesini, Apa? citra Islam yang jadi orang Islam kok begini, nambah lagi. Nambah. Di dalam cuplikan ini, Deddy Corbuzier mengatakan masalah di dalam server kita itu sudah banyak ya, Habib. Apalagi ini Anda menambah masalah. Lalu Habib menjawab, iya, nanti kalau kamu masuk ke sini, bagaimana citra Islam? Kok orang Islam seperti ini? Nah, itu termasuk ke dalam gaya kelekatan meremehkan atau dismissive attachment, yaitu pola kedekatan yang kecenderungan untuk menghindari kedekatan emosional dan ketergantungan terhadap orang lain atau menganggap orang lain itu negatif. Tapi memang seandainya ya, waktu itu bridgingannya Om Ded ketika ngajak login adalah untuk Islamisasi, gue juga nggak akan mau. Sama dong. Karena gue ngerasa siapa gue? Ya. Gue sibuk bahkan dengan Islam gue sendiri aja nih belum kelar. Betul. Kemudian pada cuplikan ini Habib Al-Jabar mengatakan, karena gue ngerasa siapa gue sibuk bahkan dengan Islam sendiri, saya masih belum kelar. Nah, itu termasuk dalam downward atau mereka yang cenderung pada kekurangan dan perilaku negatif yang dapat merusak rasa percaya diri atau melihat dirinya dengan segala kekurangannya, insecure. Anda nyindir saya loh, Bim. Enggak, saya. Ya tapi Apalagi seharusnya saya Anda dong. harus berpikir, iya. Iya dong. Yang Habib aja sibuk dengan Islamnya, apalagi saya. Apalagi saya, iya. Iya. Dalam cuplikan ini Habib mengatakan kepada Deddy Corbuzier, Habib aja sibuk kepada Islamnya, apalagi saya. Nah, itu termasuk ke dalam script identity atau mengidentifikasi diri mereka dan bagaimana identitas tersebut mempengaruhi interaksi dengan orang lain. Atau juga bisa dibilang identitas yang melekat pada seseorang dan tidak bisa hilang. Seperti yang kita ketahui bahwa script identity dari Habib Al-Jabar itu sendiri adalah seorang ustadz dan juga pendakwah yang terkenal di Indonesia. Tapi sesuai agama bukan? Sebenarnya masuk akal. Yang jadi tidak masuk akal adalah ketika agama masuk ke dalam hal-hal yang sebenarnya harusnya tidak masuk. Contohnya? Bola. Apa? Bola. Ya. Kenapa nggak masuk? Kita nggak jadi Piala Dunia nih. Loh. Contohnya, politik. Politik. Itu masuk ke bola kan? Masuk Ini nggak ke bola. agama tadi. Politik masuk ke bola. Politik. Iya benar. Should religion stay out of politics? Stay out of Politik. politik. Yes. Kalau menurut gue tergantung. Depend. Tergantung dari negaranya. Oke. Kalau yang di bola kemarin? Kalau di bola kemarin harusnya politik tidak masuk ke bola. Karena mereka cuma pengen main bola. Nah, pada cuplikan ini masuk pada rangkaian komunikasi antar pribadi Martin Bander, Ayu atau saya kamu, komunikator yang melihat komunikan sebagai manusia, dan juga ID atau keterikatan terjadi karena terikat dan adanya belief, keyakinan, keterbukaan, dan kepercayaan. Seperti saat Deddy dan Onat bercerita tentang agama, bola, dan politik, dan banyak hal lainnya, mereka terjadi keterikatan karena adanya belief, keterbukaan, dan kepercayaan. Coba kasih perspektif lain ya. Oke. Kalau
ada orang, Tuhan kasih aturan nih, ini A, ini B. Kalau lo A, konsekuensinya A. Kalau lo pilih B, konsekuensinya B. Ketika kemudian semua orang melakukan A dan B, dan di akhirat, ternyata konsekuensinya nggak Tuhan berikan. Apakah orang akan menyebut dia yang maha adil? Tuhan, dia maksiat dulu. Kenapa lo masukkan ke surga juga? Tahu gitu, gue juga maksiat dong. Katanya lo maha adil. Kok pas maksiat lu kayak ini banget ke gue ya? Enggak, istri sama anak itu loh. satu kesatuan. Satu apanya? Pengasih, penyayang, adil, kuasa. Itu satu kesatuan dalam keesaan Tuhan. Nah, Al-Jabar mengatakan gue kasih perencanaan lain. Kalau kita sudah memilih A, kita akan mendapatkan konsekuensi A. Kalau kita memilih B, kita akan mendapatkan konsekuensi B. Itu termasuk ke dalam teori relationship, afeksi, dan inklusif. Lalu terjadi karena dapat dilihat dari ungkapan dukungan, kehangatan, dan dukungan emosional. Juga controlling yang dapat terwujud dalam cara pembicara memimpin diskusi dan juga percakapan empati. Saya kan sedang melakukan diskusi di sana, dan juga ada pemimpin yang memimpin diskusi tersebut. Sering tuh orang DM gue dulu, sebelum gue akhirnya bikin rumah cahaya tuh, rumah sehat mental. Bib, tolong ru'yah gue. Karena gue punya masalah mental. Dia gak nyebut masalah mental, gue kayak kesetanan. Gue tanya-tanya, ternyata kayaknya mental deh. Harusnya ke psikiater atau ke psikolog. Gue bilang gitu. Bahkan gue akhirnya bikin rumah cahaya, rumah sehat mental, yang di sana menyediakan jasa konsultasi psikologi dan psikiatri gratis. Karena kenapa? Karena gue gak mau sok tahu urusan psikologi. Ntar dia minta baca-bacain, dan akhirnya gak sembuh. Udah penyakitnya gak sembuh, dia gak percaya agama lagi. Iya kan? Makanya Kena COVID lagi. nah, bayangin tuh pas COVID deh, kalau gak ada tokoh agama yang juga menginstruksi. Iya kan? Agree. Yes. Kalau gak menginstruksi orang agar gak ke masjid dulu, ibadahnya di rumah gitu. Wah, udah. Ibadah di rumah, misalnya. Iya, benar. Agamawan tuh membantu sekali ibadah di rumah. Kecuali Anda. Kalau ibadah di rumah dimarahin sama oknum-oknum kita. Iya. Ada. Ini bener fact, kemarin digeruduk rumah. Ditangkap orang yang udah nggak boleh. Sama. Kelompok saya juga di luar negeri yang Anda mayoritas juga kadang digeruduk-geruduk juga. Bikin masjid susah. Jadi itu soal ego aja. Iya nggak, itu poin saya kok. Nah, makanya bagi gua akhirnya problemnya adalah kalau yang debat ini adalah saintis yang nggak tahu tentang sains secara utuh, bahwa batasannya sains adalah segala sesuatu yang sifatnya material, atau agamawan yang nggak tahu bahwa agama itu membiarkan sains secara independen. Jadi udah, kalau orang yang nggak tahu nih bertengkar, lu lihat deh orang yang bertengkar soal agama dan sains, ya orang-orang yang nggak ngerti agama atau nggak ngerti sains. Contohnya ya, lu bilang agama itu kan ada aspek yang nggak masuk akal. Sains juga ada loh. Apa yang disebut dengan aksioma-aksioma, keyakinan-keyakinan dasar, bahkan dalam matematika. Gue ngobrol dengan beberapa orang yang ngerti banget matematika. Itu aksioma-aksioma dalam sains itu sifatnya ya dugaan-dugaan. Sama asumsi-asumsi. Sama kayak di agama. Kalau di agama justru kenapa ada yang nggak masuk akal? Biar lu bener-bener dengan agama dibuat menyembah Tuhan. Kalau semua masuk akal, jangan-jangan lu masuk agama karena masuk akal doang. Berarti lu nyembah akal lu, bukan nyembah Tuhan. Dibikin beberapa gelintir sama Tuhan itu dibuat gak masuk akal. Itu pun gak masuk akal kita saat ini loh ya. Mungkin di masa depan bisa akan jadi, iya. bisa jadi. Nah, antara tamu dan host di podcast ini menghubungkan elemen verbal dan non-verbal untuk menciptakan interaksi yang dalam, seperti dengan kata-kata atau dengan emosional dari raut wajah dan sebagainya. Sekian video dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.